saya Titan Oliabra dari Perbankan Syariah 3E. Di sini saya akan melakukan podcast dengan judul Proses Pembiayaan dan Analisis Kelayakan Pembiayaan dalam Bank Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 poin, yaitu pertama prosesnya dan kedua itu analisisnya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu, apa sih pembiayaan Bank Syariah itu? Pembiayaan adalah dasar suatu proses yang dimulai dari analisis kelayakan hingga pelaksanaannya. Pelaksanaan pembiayaan bukan merupakan tahap akhir dari proses tersebut. Setelah pembiayaan dilaksanakan, Bank Syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan, karena selama periode pembiayaan kemungkinan terjadi masalah pembiayaan yang tidak dapat diabaikan. Oh ya, perlu kalian tahu, salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat, karena proses ini mengacu pada pembiayaan yang berdampak pada investor yang halal dan baik, serta menghasilkan return yang diharapkan atau bahkan lebih tinggi. Di perbankan syariah, pembiayaan yang sehat tidak hanya berpengaruh pada kesehatan keuangan bank, tetapi juga mendukung peningkatan sektorial yang dibiayai. Oke, selanjutnya ada tahap proses pembiayaan. Yang pertama itu pengajuan permohonan pembiayaan, yang dimana calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Syariah dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti proposal usaha, laporan keuangan, jaminan, dan data diri lainnya. Tahapan ini merupakan langkah awal dalam menilai kelayakan calon nasabah. Yang kedua ada analisis dan evaluasi pembiayaan. Setelah pengajuan diterima, Bank Syariah melakukan analisis kelayakan terhadap calon nasabah dan proyek yang akan diajukannya. Analisis ini mencakup aspek keuangan, aspek jaminan, dan aspek usaha dan manajemen. Yang ketiga ada penetapan skema pembiayaan dan akad. Berdasarkan hasil analisis, Bank Syariah dan nasabah menyepakati akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, mudorobah, dan ijaroh. Yang keempat ada pencairan dana. Setelah akad disepakati, Bank Syariah mencairkan dana kepada nasabah. Bank memastikan bahwa pencairan sesuai dengan tujuan yang disepakati dalam akad. Yang kelima ada monitoring dan pengawasan pembiayaan, yang dimana Bank Syariah melakukan monitoring terhadap pengguna pembiayaan oleh nasabah. Ini dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan nasabah dapat memenuhi kewajibannya sesuai akad. Yang terakhir, yang keenam adalah pelunasan dan penyelesaian akad. Setelah nasabah melunasi kewajiban pembiayaan, proses dianggap selesai. Jika ada jaminan, bank akan mengembalikannya. Penyelesaian akad dilakukan dengan prinsip syariah yang adil dan transparan. Dan bagaimana sih analisis kelayakan pembiayaan dalam perbankan syariah itu? Menurut Danu Pranata pada tahun 2013, analisis pembiayaan adalah proses meninjau aspek-aspek penting yang harus diketahui mengenai nasabah yang akan menerima pembiayaan dari bank. Selain itu, analisis ini merupakan prosedur yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk menilai pengajuan pembiayaan dari calon nasabah. Melalui analisis tersebut, Bank Syariah dapat memastikan bahwa proyek yang dibiayai layak dan memiliki kelayakan atau feasible. Tujuan dari analisis pembiayaan adalah untuk mengidentifikasi secara dini potensi terjadinya gagal bayar oleh nasabah. Proses ini menjadi salah satu faktor penting bagi Bank Syariah dalam memutuskan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak. Kelayakan pembiayaan merupakan proses penelitian mendalam terhadap suatu kegiatan, bisnis, atau usaha yang dilakukan untuk memiliki apakah usaha tersebut layak atau tidak dijalankan, serta memperkirakan potensi keuntungan dan kerugian yang muncul. Pembiayaan yang diberikan kepada usaha menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi lembaga keuangan. Namun, di samping memberikan keuntungan, pembiayaan juga membawa risiko yang beragam dan dapat mempengaruhi likuiditas lembaga tersebut. Disebut pembiayaan karena Bank Syariah menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang membutuhkan dan layak mendapatkannya. Dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah calon nasabah itu diterima layak untuk dibiayai atau tidak. Oke. Aspek-aspeknya tersebut mencakup yang pertama itu ada evaluasi pasar dan pemasaran hasil produksi. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dana untuk melunasi pembiayaan sangat bergantung pada efektivitas pemasaran produk mereka. Semakin sukses pemasaran produk, semakin besar juga peluang perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Yang kedua ada evaluasi manajemen perusahaan debitur.
Manajemen adalah faktor produksi yang paling berperan dalam menjaga kelangsungan dan perkembangan perusahaan. Yang ketiga ada analisis kondisi keuangan. Seorang analis pembiayaan mengevaluasi kondisi keuangan calon debitur dengan tujuan untuk kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan, struktur pendanaan operasional perusahaan, kemampuan untuk melunasi pinjaman yang jatuh tempo, dan efisiensi pengelolaan harta perusahaan untuk masa lampau. Terdapat beberapa aspek lain dalam analisis kelayakan pembiayaan, diantaranya aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek manajemen dan organisasi, aspek teknis, aspek keuangan, aspek jaminan, dan aspek sosial ekonomi dan analisis dampak lingkungan. Oke semua, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam podcast sekarang. Semoga kalian mendengarkan semuanya dan terima kasih yang telah mendengarkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.